Halo semuanya, aku Zawana Fitria dari NIM 23111130025. Jadi, di video kali ini aku mau ngebahas hal yang sering banget bikin penasaran tentang makanan kaleng. Yang pertama, boleh nggak sih kalau kita masak makanan kaleng langsung dari kalengnya? Jawabannya nggak boleh ya. Kaleng itu bagian dalamnya dilapisin sama bahan pelindung kayak epoxy resin, yang mana fungsinya itu sebenarnya biar logamnya nggak bereaksi langsung sama makanan. Nah, kalau kalengnya langsung dipanasin di atas api, lapisan itu bisa rusak atau bahkan meleleh dan bisa mengeluarkan zat kimia berbahaya yang langsung kontak sama makanan. Selain itu, panas juga bisa bikin tekanan di dalam kalengnya meningkat loh. Dan bisa aja kalengnya itu meledak. Jadi, kalau mau dipanasin, pindahin dulu ya isi kalengnya ke panci atau wajan biar aman. Pertanyaan yang kedua, isi makanan kaleng itu udah matang atau belum sih? Jawabannya udah. Makanan kaleng itu udah melalui proses sterilisasi dengan suhu tinggi pas dikemas. Tujuannya itu buat ngebunuh semua mikroorganisme berbahaya kayak misalnya Clostridium botulinum. Makanya, makanan kaleng itu bisa awet walau disimpan lama. Nah, menariknya lagi nih, karena proses pemanasannya yang udah cukup lama, makanan kaleng itu nggak perlu lagi pakai tambahan bahan pengawet. Jadi, kalau kamu lihat ada tulisan tanpa bahan pengawet di labelnya, itu berarti benar ya. Daya tahannya itu datang dari proses sterilisasi dan kemasan yang kedap udara, bukan dari bahan kimia. So, kita bisa langsung makan nih, tapi biar lebih enak dan juga hangat, bisa dipanasin dulu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kaleng yang penyok masih aman nggak buat dikonsumsi? Jawabannya itu tergantung nih. Kalau penyoknya cuma tergolong sedikit pada bagian luarnya, biasanya masih aman, asal nggak bocor, karatan, dan juga menggelembung. Tapi kalau penyoknya itu udah parah, misalnya apalagi di bagian tutupnya atau juga sambungan kalengnya, itu bisa bahaya. Soalnya bisa aja kan ada kebocoran kecil yang bisa bikin bakteri masuk. Termasuk kayak Clostridium botulinum tadi yang bisa menyebabkan keracunan botulisme. Dan itu bisa serius banget loh. Jadi, kalau kalengnya udah penyok dan penyoknya parah, bocor, atau juga karatan, mending jangan dikonsumsi ya. So, kesimpulannya, yang pertama, jangan masak makanan langsung di kalengnya. Yang kedua, isi makanan kaleng itu udah matang dan awet tanpa adanya bahan kimia tambahan. Dan yang ketiga, kalau penyok ringan itu masih oke, tapi kalau udah parah jangan dikonsumsi ya. Itu dia pembahasan singkat dari aku tentang makanan kaleng. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa selalu perhatikan kemasan sebelum dikonsumsi. See you!